Relasi dan fungsi. Ya, bagian yang pertama kita perhatikan di sini ya. Relasi itu kalau di matematika adalah hubungan suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Nah, misalnya perhatikan contoh, perhatikan diagram panah di bawah ini ya. Misalnya ada himpunan A ya, ini kita buat himpunan A, anggotanya adalah misalnya Naja, Hani, sama Mika. Nah, kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah Bakso, Soto, sama Mie. Nah, jika ibu membuat dari Naja ini, ibu pasangkan ke bakso, ibu pasangkan ke soto, ibu pasangkan ke mie. Kemudian dari Hani ini ibu pasangkan ke soto, kemudian dari Mika ibu pasangkan ke mie. Nah, dari himpunan A ke himpunan B ini ada suatu relasi yang menghubungkannya ya. Jadi relasi dari contoh di atas adalah, nah misalnya kayak gini. Naja titik-titik bakso, Naja titik-titik soto, Naja titik-titik mie. Nah, nanti kita bisa anggap bahwa relasi yang paling tepat untuk contoh ini adalah misalnya suka makan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau baca lagi ya, Naja suka makan bakso, Naja suka makan soto. Kemudian Hani suka makan soto. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, relasi ya dapat ditulis atau dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu satu dengan diagram panah, kedua dengan himpunan pasangan berurutan, ketiga misalnya dengan diagram koordinat. Nah, misalnya kita perhatikan di sini ada contoh ya. Misal, diketahui ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan ada himpunan B anggotanya adalah prima dan genap. Nah, buat relasi adalah bilangan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, ingat nama relasinya adalah bilangan. Nah, berarti kita akan coba jawab soal ini menggunakan 3 cara tadi. Misalnya pertama dengan diagram panah. Nah, ketika membuat dengan diagram panah, nah misalnya ini adalah himpunan A, tadi kita tulis anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya adalah prima sama genap. Nah, kita mau pasangin nih, ingat tadi relasinya adalah bilangan, berarti 1, nah kita lihat apakah 1 bilangan prima? Bukan, berarti tidak bisa kita bikin panahnya. Kemudian, apakah 1 bilangan genap? Juga bukan, jadi kita abaikan saja ya. Kita lanjut pindah ke anggota yang angka 2. 2, apakah anggota bilangan prima? Iya, betul. Nah, karena betul, ini kita bikin panahnya. Nah, seperti ini. Kemudian, 2, apakah bilangan genap? Betul, jadi kita bikin juga panahnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat ketiga. 3 adalah bilangan prima. Betul. Nah, ini kita bikin panahnya. 3 adalah bilangan prima. Tapi 3 bukan genap ya. Jadi cuma prima saja. Kemudian 4 bukan bilangan prima. Tapi 4 adalah bilangan genap. Maka ini juga panahnya kita bikin. Nah, jadi kira-kira seperti ini cara membuat diagram panah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau bikin himpunan pasangan berurutan dari contoh ini ya. Jadi kalau kita mau bikin, kita tinggal bikin. Nah, yang pertama berarti karena 1 nggak ada, jadi kita nggak usah tulis, kita tulis aja mulai dari 2. Nah, berarti pertama adalah 2 dan prima. Nah, 2 dan prima. Terus kita punya lagi nih, ada 2 sama genap. Nah, ya, 2 sama genap. Kemudian kita punya lagi, ini ada 3 sama prima. Nah, tulis ya. Terakhir kita punya ini ada 4 ya sama genap. Nah, gitu ya, 4 sama genap. Udah, kalau udah selesai semua yang punya pasangan kita tuliskan dan kita tulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, cukup jelas ya, cukup mudah sampai di sini. Nah, sekarang ya, jawaban yang terakhir kita mau bikin dalam diagram koordinat ya. Jadi nanti himpunan yang pertama atau himpunan yang A kita taruh di garis yang horizontal ini. Kemudian himpunan yang B ya kita taruh di vertikal seperti ini ya. Kita bikin dulu garisnya putus-putus ya. Ya kayak bikin grafik koordinat kartesius ya. Nah, kalau udah, sekarang kita lihat 1 tadi ada pasangannya enggak? Kalau enggak, ya udah berarti enggak ada.
Nah, 2 tadi adalah termasuk bilangan genap dan bilangan prima, maka ini kita bikin koordinatnya. Nah, 2 tadi per pasangan, ya 2 adalah bilangan genap dan 2 adalah bilangan prima. Nah, kemudian 3 ternyata kan masuknya ke prima nih. Nah, kita bikin lagi koordinatnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 4 itu adalah bilangan genap. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana cara membuat relasi ya dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan urutan, dan diagram koordinat. Ya, semoga kalian paham dengan contoh ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagian yang kedua adalah fungsi. Ya, jadi fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan suatu himpunan ya, atau domain dengan himpunan lain atau kodomain, di mana setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Ya, jadi yang benar-benar harus diperhatikan di sini adalah fungsi itu menghubungkan domain dengan tepat satu anggota kodomain. Jadi intinya setiap anggota domain itu wajib dipasangkan ya. Nah, kalau misalnya lupa ya, domain itu artinya daerah asal, kodomain itu daerah kawan, dan itu adalah daerah hasil. Nah, sekarang kita perhatikan contoh ya. Tentukan mana yang merupakan fungsi. Jika fungsi, tentukan domain, kodomain, serta daerah hasilnya. Nah, sekarang perhatikan contoh yang A. Ya, misalnya ini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B, anggotanya P, Q, R. Nah, 1 pasangannya P, 2 pasangannya Q, 3 pasangannya R. Nah, dari sini terlihat bahwa ini ya contoh yang A merupakan fungsi. Ya, kenapa merupakan fungsi? Karena setiap anggota himpunan A atau setiap anggota himpunan domain ya punya pasangannya 1 gitu ya. Jadi 1 pasangannya P, 2 pasangannya Q, 3 pasangannya R. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya jika fungsi tentukan domain, kodomain sama daerah hasilnya. Berarti untuk contoh ini ya kita bisa tulis domainnya ya adalah 1, 2, 3 ya. Kemudian kodomainnya atau daerah kawannya adalah P, Q, R ya. Kemudian daerah hasil atau ya daerah hasilnya adalah ya tadi nih hasil pasangannya yaitu P, Q sama R. Nah, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang bagian B ya. Di sini ya sama seperti tadi ya, contoh yang A anggotanya himpunan A adalah 1, 2, 3, himpunan B adalah P, Q, R. Nah, sekarang kita lihat ya. Himpunan A angka 1 anggota 1 ini pasangannya P, 2 pasangannya P sama Q, 3 pasangannya R. Nah, apakah dia ini fungsi? Nah, dia bukan fungsi ya. Yang contoh B ini bukan fungsi. Nah, kenapa bukan fungsi? Ya, karena ada anggota di A yang pasangannya 2. Jadi 2 ini pasangannya P, satu lagi dia pasangannya sama Q. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau fungsi itu setiap anggota di A pasangannya hanya 1. Jadi ini bukan fungsi ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang C ya. Nah, ini di bagian yang C, contoh yang C ya, ada himpunan A, 1 pasangannya R, 3 pasangannya P. Nah, tapi 2 nggak punya pasangan. Nah, kemudian apakah ini fungsi? Nah, ini bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Karena tadi definisi fungsi adalah bahwa semua anggota domainnya harus punya pasangannya 1. Nah, sedangkan ini ada anggota yang nggak punya pasangan. Maka contoh yang C ini bukan fungsi. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang terakhir, ini yang D ya. Ini 1 punya pasangan P, Q, maksud Ibu, 2 pasangannya juga Q, 3 juga pasangannya Q. Nah, dari sini ya, meskipun pasangannya sama yang di kodomainnya, tapi masing-masing
anggota di A punya pasangan dan pasangannya hanya satu ya, maka ini kita bisa sebut sebagai fungsi ya. Jadi cukup jelas ya tadi perbedaan apa yang fungsi dan mana yang bukan fungsi ya. Berarti kalau ini fungsi kita tulis ya, domainnya adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian kodomainnya, berarti kita tulis kodomainnya daerah kawannya adalah P, Q, dan R. Nah, berarti daerah hasilnya bisa kita tulis. Nah, karena pasangannya hanya Q saja, berarti daerah hasilnya hanya Q saja. Nah, cukup mudah bukan sampai di sini? Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, tadi di contoh yang pertama itu kita nentuin mana yang fungsi, mana yang bukan dari bentuk diagram panah ya. Sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini, masing-masing adalah berbentuk kurva ya. Nah, sekarang kita lihat ya penjelasannya. Di sini dari manakah dari gambar di bawah ini yang merupakan fungsi Y sama dengan Fx? Nah, ini cukup mudah ya. Pertama, kita lihat yang bagian A. Nah, yang bagian A, ini patokannya itu adalah kita lihat sumbu X-nya ya. Kalau kita lihat di sini ya, misalnya Ibu gambarkan bagian A. Ibu gambar ya, ini biar garisnya lurus. Ya. Nah, ini misalnya ada bentuknya agak nah seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kan sumbu X, ini sumbu Y-nya ya. Nah, dari sini kita kelihatan nih, misalnya kita ambil di sini ada titik X ya. Nah, misalnya ada angka. Terus ini kan kalau kita tarik lurus ke bawah, nah seperti ini kita ambil titik putus-putus. Nah, dari sini kelihatan nih, ini ada misalnya ada titik koordinat, ini juga ada, ini ada, ini ada. Nah, ini contoh ya, kita misalnya ambil random koordinat. Nah, ingat bahwa patokannya tadi yang disebut fungsi adalah ketika anggota himpunan pertama atau domainnya ya punya pasangannya hanya satu. Nah, sekarang kita lihat, ini misalnya kita ambil X-nya di sini nih, misalnya A. Nah, kalau kita ambil X-nya A, ternyata hasil Y-nya itu ada berapa nih? Ada 2 nih, ada 2 titik. Nah, berarti pasti ini udah bukan fungsi, karena ingat tadi konsepnya, fungsi adalah memasangkan setiap satu anggota domain ya dengan tepat satu anggota di kodomain, sedangkan ini tidak tepat satu tapi ada 2. Nah, berarti untuk yang A ini bukan fungsi. Nah, seperti ini ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang B. Nah, kita langsung aja ya. Ini kalau di B ya, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita lurus ya, ini kan koordinatnya kayaknya cuma 1 titik, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, kayaknya kalau kita ambil random nilai X-nya, nggak akan pernah ada hasil jawaban yang sama gitu. Maka untuk contoh yang B, bisa kita katakan bahwa yang B adalah fungsi ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lihat yang C ya. Yang C ini X-nya 1 ya. Tapi ketika X-nya 1 ini nih ya, ini dia hasil Y-nya banyak banget nih. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini kan banyak koordinatnya ya, banyak titiknya. Padahal X-nya hanya ada 1 gitu. Maka karena ya dia pasangannya lebih dari 1, berarti bagian yang C itu bisa kita katakan bukan fungsi. Nah, seperti ini ya, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang D ya. Misalnya ini kita tarik ya, kita bikin koordinat ya, random. Ini misalnya koordinatnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau kita ambil X-nya misalnya negatif ya, ini kan hasil Y-nya cuma 1. Kalau kita ambil di sini yang positif juga cuma 1 kan. Nah, karena ini hanya ada 1 pasangannya masing-masing, berarti untuk yang D itu ternyata adalah fungsi ya. Karena anggota X-nya hasilnya hanya ada 1 di Y-nya, di kodomainnya ya. Cukup mudah ya untuk contoh
contoh tentang fungsi ini ya.